Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hari ini kita sudah masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang teorema Pythagoras. Nah, silakan kalian siapkan terlebih dahulu alat tulis serta buku catatan, dan jangan lupa untuk kalian berdoa. Teorema Pythagoras itu dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Pythagoras pada abad pertama. Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat dari sisi miring segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Teorema Pythagoras itu banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya di bidang arsitektur dan juga pertukangan. Silakan kalian perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar segitiga siku-siku, di mana untuk bagian-bagiannya ini merupakan sisi tegak. Kemudian ini juga sisi tegak, dan yang terakhir ini adalah sisi miring. Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat pada kedua sisi tegaknya, sehingga diperoleh rumus Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Atau juga bisa menggunakan rumus C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, ini merupakan pernyataan yang dikemukakan oleh Pythagoras. Kemudian dari rumus yang pertama tadi bisa kita cari nilai A-nya dan juga nilai B-nya dengan menggunakan selisih dari sisi terpanjang. Sisi terpanjang yaitu ada di sisi miring atau hipotenusa, dikurangi dengan salah satu sisi tegaknya, yaitu B atau A. Jika yang ditanyakan itu adalah A, maka rumus Pythagorasnya adalah C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Nah, jika yang ditanyakan adalah B, maka C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Atau bisa juga kalian menggunakan rumus dalam bentuk akar. Misalkan pada contoh soal berikut, di sini ada gambar segitiga siku-siku. Kita beri nama, ini adalah sisi A, kemudian ini sisi B, dan yang ditanyakan adalah sisi C. Tentukan panjang hipotenusa segitiga di atas. Hipotenusa itu adalah sisi miring. Maka penyelesaiannya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya sama dengan 5, sehingga diperoleh 5 kuadrat, ditambah B kuadrat. B-nya sama dengan 12. Kita hitung 5 kuadrat hasilnya 25. 12 kuadrat sama dengan 144. Sehingga kita peroleh nilai C kuadrat sama dengan 169. Nah, kita tentukan nilai C-nya. Kebalikan dari bentuk kuadrat itu sama dengan bentuk akar. Sehingga nilai C sama dengan akar 169. Akar 169 adalah 13 cm. Jadi panjang hipotenusa segitiga tersebut adalah 13 cm. Sekarang Ustazah lanjutkan ke cara cepat mencari hasil bentuk akar tanpa menggunakan alat bantu. Sebelumnya harus kalian ingat adalah hasil kuadrat dari 1 sampai 10. Di sini sudah Ustazah tuliskan 1 pangkat 2 sampai dengan 10 pangkat 2. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini ada akar dari 169.
kalian cari terlebih dahulu yang memiliki nilai satuan yang sama, yaitu sama dengan 9. Ini satuannya sama dengan 9, kalian cari hasil yang memiliki satuan sama dengan 9. Nah, ternyata ada 2, yaitu 3 pangkat 2 dan juga 7 pangkat 2 yang memiliki nilai satuan 9. Jadi, ada 2 kemungkinan. Nanti hasilnya akan berakhiran atau memiliki satuan 3, atau bisa juga memiliki satuan sama dengan 7. Jadi kita tuliskan di sini 3 atau 7. Kemudian kita coret 2 angka dari belakang. Nah, seperti ini. Di sini sisa angka 1. Nah, kalian cari angka yang memiliki hasil tidak boleh lebih dari 1 atau sama dengan 1. Nah, di sini ada 1 kuadrat, hasilnya sama dengan 1. Sehingga kita tuliskan angkanya adalah 1 dan hasilnya sama dengan 1. Kemudian kita kurangi. Nah, 1 dikurangi 1 hasilnya sama dengan 0. Kita bandingkan dengan 1 ini. 0 ternyata lebih besar atau lebih kecil? 0 ternyata lebih kecil dari 1. Maka untuk satuannya kita mengambil nilai yang lebih kecil. Jadi berapa nilai yang lebih kecil? Yang kita ambil sama dengan 3. Sehingga kita tuliskan di sini 3, maka hasilnya adalah 13. Akar dari 169 sama dengan 13. Mudah bukan? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Akar 1444. Nah, kalian cari terlebih dahulu yang memiliki satuan yang sama, yaitu sama dengan 4. Ternyata ada 2 pangkat 2 dan juga 8 pangkat 2. Maka ada 2 kemungkinan, satuannya 2 atau bisa juga sama dengan 8. Kemudian kita coret 2 angka dari belakang. Nah, sisanya adalah 14. Cari nilai yang sama dengan 14 atau tidak melebihi 14. Ternyata hasilnya yang tidak melebihi 14 adalah 9. Itu nilai dari 3 pangkat 2. Maka untuk nilainya kita tuliskan di sini sama dengan 3. Untuk hasilnya 9 kita tuliskan di bawah 14. Kemudian kita kurangi. 14 dikurangi 9 hasilnya sama dengan 5. Nah, setelah itu kita bandingkan dengan hasil yang di atas. 5 ternyata lebih besar dari 3. Maka kita juga harus mengambil nilai yang lebih besar. Sama dengan 38. Nah, itu merupakan cara mudah untuk mencari hasil bentuk akar tanpa menggunakan alat bantu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Di sini ada sebuah permasalahan yang akan kita selesaikan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Ustadzah bacakan, sebuah tiang tingginya 12 meter, berdiri tegak di atas tanah datar. Dari ujung atas tiang ditarik seutas tali ke sebuah patok pada tanah. Jika panjang tali 15 meter, maka jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah. Nah, sebelum kalian menyelesaikan, sebaiknya kalian gambar ilustrasi dari cerita di atas. Di sini ada sebuah tiang dengan tinggi 12 meter. Kemudian pada ujung tiang ada tali yang ditarik ke sebuah patok. Ini talinya.
panjang talinya sama dengan 15 meter. Tinggi tiang sama dengan 12 meter. Yang ditanyakan adalah jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah. Nah, ini yang ditanyakan, jarak antara tiang menuju ke patok kira-kira berapa meter. Untuk penyelesaiannya bisa kalian perhatikan. Jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah bisa dicari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, kita bisa tuliskan di sini jarak sama dengan, karena yang ditanyakan adalah salah satu sisi tegaknya, maka kita menggunakan rumus selisih. Selisih dari sisi miring dengan sisi tegak yang lainnya. Maka kita tuliskan sisi miringnya di sini sama dengan 15 kuadrat dikurangi dengan 12 kuadrat, sehingga kita peroleh akar dari 225 dikurangi 12 kuadrat itu sama dengan 144. 225 dikurangi 144 hasilnya sama dengan 81, sehingga kita peroleh jarak antara patok dengan pangkal tiang bagian bawah sama dengan 9 meter. Nah, sekian untuk pembahasan hari ini. Semoga bisa dipahami. Jika kurang paham terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Ustadzah, bisa ditanyakan langsung ke Ustadzah melalui WA. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Jangan lupa juga untuk selalu menggunakan masker saat kalian keluar rumah. Dan Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya.